Anthony Ginting terpaksa absen dari Indonesia Masters 2025 karena cedera bahu yang mengintai karirnya sejak tahun lalu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan besar ini? Anthony Sinisuka Ginting, salah satu pemain bulu tangkis tunggal putra andalan Indonesia, dipastikan absen dari turnamen BWF Super 500 Indonesia Masters 2025. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI, Eng Hian. Keputusan ini diambil demi fokus pada pemulihan cedera bahu yang sudah cukup lama menghantui Ginting. Cedera ini bukanlah hal baru bagi Ginting. Menurut Eng Hian, cedera bahu tersebut sudah dialami sejak tahun lalu, saat Ginting tengah berjuang mengumpulkan poin untuk kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Demi mengejar mimpi tampil di Olimpiade, Ginting terpaksa bertahan dengan mengandalkan obat pereda nyeri. Keputusan yang berat, namun menjadi satu-satunya cara agar ia tetap bisa bersaing di panggung internasional. Cedera ini bawaan dari tahun lalu. Ginting bertahan karena fokus pada kualifikasi Olimpiade, ujar Eng Hian. Selama periode tersebut, Ginting harus mengorbankan kenyamanan fisiknya demi mencatatkan prestasi. Obat pereda nyeri menjadi solusi sementara agar ia tetap mampu bertanding di level tertinggi. Namun, efek dari langkah ini kini harus ia bayar dengan pemulihan total. Kondisi Ginting kembali menjadi perhatian serius setelah ia memutuskan mundur dari turnamen BWF Super 750 India Open 2025 pekan lalu. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Setelah menjalani pemeriksaan medis, terungkap bahwa gerakan bahunya masih terbatas dan belum mencapai kondisi maksimal. Oleh karena itu, Ginting akan fokus menjalani masa rehabilitasi intensif selama 1 hingga 2 bulan ke depan. Eng Hian menjelaskan, sudah dilakukan pemeriksaan dan semuanya. Gerakan masih terbatas dan belum maksimal. Dalam 1 hingga 2 bulan ini akan menjadi masa rehab bagi Ginting. Semoga pada bulan Maret nanti, Ginting sudah siap kembali bertanding. Harapan besar tentu tertuju pada kesembuhan Ginting, mengingat ia adalah salah satu tumpuan utama Indonesia di sektor tunggal putra. Absennya Ginting dari Indonesia Masters 2025 tentu menjadi pukulan berat bagi para penggemar. Turnamen ini merupakan salah satu ajang bergengsi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 21 hingga 26 Januari. Lebih dari 200 pemain elit dari 21 negara dipastikan ambil bagian dalam turnamen ini, memperebutkan total hadiah sebesar $475.000 Amerika Serikat atau setara 7,5 miliar rupiah. Kehadiran Ginting di turnamen tersebut tentunya diharapkan dapat menambah semaraknya persaingan. Namun, absennya Ginting tidak berarti sektor tunggal putra Indonesia kehilangan daya saing. Sejumlah nama besar seperti Jonathan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Alwi Farhan dipastikan akan mengisi kekosongan tersebut. Mereka akan berjuang keras untuk menjaga nama baik Indonesia di turnamen ini. Meski begitu, tidak dapat disangkal bahwa aura dan pengalaman Ginting di lapangan akan sangat dirindukan. Keputusan Ginting untuk fokus pada pemulihan adalah langkah yang bijak. Dalam dunia olahraga, kesehatan atlet adalah prioritas utama. Tidak sedikit atlet yang terpaksa mengakhiri karir lebih dini karena memaksakan diri bertanding saat cedera. Dengan memilih jalan ini, Ginting menunjukkan kedewasaan dan komitmennya untuk kembali lebih kuat. Apalagi, perjuangan Ginting di Olimpiade Paris 2024 nanti akan menjadi salah satu momen penting dalam karirnya. Sebagai peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020, Ginting telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Perjalanannya tidak pernah mudah. Dari cedera hingga tekanan kompetisi, semua telah ia hadapi dengan penuh perjuangan. Kini, saatnya bagi Ginting untuk memberikan perhatian penuh pada tubuhnya agar ia dapat kembali mengukir prestasi yang membanggakan. Para penggemar tentu berharap Ginting dapat segera pulih dan kembali menunjukkan permainan terbaiknya. Dalam beberapa bulan mendatang, semua mata akan tertuju pada proses pemulihan Ginting. Apakah ia dapat kembali dengan performa yang sama, atau bahkan lebih baik? Harapan ini tentunya menjadi motivasi tambahan bagi Ginting untuk bekerja keras selama masa rehabilitasi. Selain itu, absennya Ginting juga menjadi pengingat pentingnya manajemen fisik dalam dunia olahraga. Perjuangan Ginting dengan cedera bahu menunjukkan betapa beratnya tuntutan di level internasional. Atlet tidak hanya dituntut tampil konsisten, tetapi juga menjaga kondisi fisik agar tetap prima. Hal ini menjadi pelajaran berharga, baik bagi Ginting maupun atlet lainnya. Indonesia Masters 2025 akan tetap menjadi ajang yang dinantikan. Meski tanpa kehadiran Ginting, persaingan ketat dari para pemain elit dunia dipastikan akan menghadirkan tontonan menarik bagi para penggemar bulu tangkis. Para pemain muda Indonesia juga memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan potensi mereka di hadapan publik sendiri. Siapa tahu, absennya Ginting justru menjadi momen bagi pemain lain untuk bersinar. Bagi Ginting, perjalanan menuju kesembuhan adalah babak baru yang harus ia jalani dengan penuh kesabaran.
Para penggemar dan pecinta bulu tangkis Indonesia tentunya akan terus mendukungnya, baik dalam masa pemulihan maupun saat ia kembali ke lapangan nanti. Semangat Ginting adalah inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia. Kita semua menantikan kembalinya Ginting ke arena. Dalam waktu dekat, semoga kabar baik mengenai kondisi bahunya dapat segera terdengar. Hingga saat itu tiba, mari kita terus memberikan dukungan dan doa terbaik untuk Ginting. Perjalanan ini mungkin penuh liku, tetapi semangat juang Ginting adalah cerminan dari kekuatan seorang juara sejati. Ahsan dan Hendra, pasangan legendaris yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis dunia, akan bertarung untuk terakhir kalinya di Indonesia Masters 2025. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat Anda mendapatkan berita terhangat dari dunia bulu tangkis. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial, yaitu ajang Indonesia Masters 2025, yang berlangsung di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, dari tanggal 21 hingga 26 Januari. Namun, fokus utama kita adalah pasangan legendaris Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, yang akan menjadikan turnamen ini sebagai ajang terakhir mereka sebelum gantung raket. Sebanyak 30 wakil Indonesia dipastikan akan berkompetisi dalam turnamen bergengsi ini, yang merupakan bagian dari BWF World Tour Super 500. Dengan total hadiah mencapai $475.000 Amerika atau sekitar 7,6 miliar rupiah, persaingan di turnamen ini tentu akan sangat sengit. Indonesia sebagai tuan rumah menurunkan kekuatan penuh, kecuali Anthony Sinisuka Ginting yang harus absen akibat cedera bahu. Namun, jangan khawatir, karena masih ada nama-nama besar lainnya yang siap bertarung, seperti Jonathan Christie di sektor tunggal putra, Gregoria Mariska Tunjung di tunggal putri, serta pasangan ganda putra nomor 1 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Namun, semua mata akan tertuju pada Ahsan dan Hendra, pasangan yang dijuluki The Diaz. Ini telah menjadi ikon bulu tangkis Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Gelar demi gelar telah mereka raih, termasuk 3 kali menjadi juara dunia. Momen ini jelas akan menjadi sangat emosional, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi para penggemar yang telah setia mendukung perjalanan karir mereka. Menurut Eng Hian, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Pelatnas PBSI, Ahsan dan Hendra akan memberikan upaya maksimal untuk menutup karir mereka dengan catatan manis di hadapan publik tanah air. Tidak hanya itu, turnamen ini juga menjadi ajang penting untuk regenerasi pemain. PBSI menurunkan sejumlah atlet muda dan pasangan baru untuk menguji kemampuan mereka di panggung internasional. Nama-nama seperti Alwi Farhan di tunggal putra, Ruzana dan Ciara Marvella Handoyo di tunggal putri, hingga pasangan ganda campuran Rinov Rivaldi dan Lisa Ayu Kusumawati serta Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti menjadi harapan baru bagi Indonesia. Eng Hian menyebutkan bahwa ajang ini menjadi peluang besar bagi para pemain muda untuk menunjukkan progres dan memberikan kejutan. Namun, mari kita kembali ke Ahsan dan Hendra. Pasangan ini telah menjadi simbol ketangguhan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Mereka telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari cedera, persaingan yang semakin ketat, hingga usia yang tak lagi muda. Tetapi, di setiap turnamen, mereka selalu memberikan yang terbaik, membuktikan bahwa pengalaman dan mental juara adalah kunci untuk tetap bersaing di level tertinggi. Momen perpisahan mereka di Indonesia Masters 2025 ini tentu akan menjadi kenangan tak terlupakan. Dukungan dari para penggemar di Istora Senayan akan menjadi energi tambahan bagi mereka. Sebagai pasangan yang telah memberikan banyak kebanggaan bagi Indonesia, Ahsan dan Hendra pasti ingin meninggalkan kesan terakhir yang luar biasa. Mereka telah membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih prestasi, dan kini mereka ingin menutup karir dengan penuh kehormatan. Selain itu, turnamen ini juga menjadi peluang bagi Fajar dan Rian untuk menunjukkan bahwa mereka siap meneruskan tongkat estafet dari Ahsan dan Hendra. Pasangan nomor 1 dunia ini diharapkan dapat membawa pulang gelar juara, sekaligus melanjutkan tradisi ganda putra Indonesia yang selalu menjadi andalan di level internasional. Di sektor tunggal putra, Jonathan Christie juga memiliki peluang besar untuk bersinar, sementara Gregoria Mariska Tunjung akan menjadi andalan di sektor tunggal putri. Namun, tidak dapat dipungkiri, emosi terbesar akan terpancar dari pertandingan terakhir Ahsan dan Hendra. Bayangkan suasana di Istora Senayan yang penuh dengan sorak-sorai penonton, memberikan dukungan tanpa henti untuk pasangan yang telah menjadi legenda ini. Setiap pukulan, setiap poin, dan setiap kemenangan akan menjadi momen yang dikenang oleh semua orang yang hadir maupun yang menyaksikan dari layar kaca. Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan bukan hanya sekadar atlet, mereka adalah inspirasi. Mereka telah mengajarkan kepada kita arti kerja keras, dedikasi, dan bagaimana menghadapi segala rintangan dengan kepala tegak. Momen ini adalah waktu bagi kita semua untuk memberikan penghormatan yang pantas kepada mereka. Jadi, jangan lewatkan pertandingan mereka di Indonesia Masters 2025.
Ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang merayakan perjalanan luar biasa dari dua atlet yang telah memberikan segalanya untuk bulu tangkis Indonesia. Mari kita doakan yang terbaik untuk Ahsan dan Hendra, serta semua wakil Indonesia yang bertanding. Kita percaya, mereka akan memberikan yang terbaik dan membawa kebanggaan bagi tanah air. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa untuk terus mendukung bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mendukung para pahlawan olahraga kita.